Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Halo teman-teman semua, apa kabar? Pada konten kali ini saya akan sharing lagi, yuk kita sama-sama belajar. Dan saya mengambil referensi dari kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Semoga Allah memberi rahmat pada beliau. Kitabu Ahkamit Thahorati, bab ini menerangkan hukum-hukum bersuci. Jadi pada konten kali ini menerangkan hukum-hukum bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun. Lafadz al-kitabu secara lughah yaitu masdar, bimakna dhammi dengan bermakna mengumpulkan, wal jam'i dan mengumpulkan. Artinya lafadz al-kitabu ini menurut bahasa adalah masdar yang memiliki arti mengumpulkan. Jadi lafadz ad-dhammu dan lafadz al-jam'u itu artinya sama. Itu secara lughah. Wastilahan, dan di dalam istilahnya, ismun ini nama lijinsin minal ahkami, sebuah nama bagi sesuatu jenis dari beberapa hukum. Jadi Alkitab secara istilah yaitu sebuah nama bagi suatu jenis dari beberapa hukum. Wat-taharatu, dan lafadz at-taharatu bi fathi ta'i dengan memakai at-ta yang dibaca fathah. Lughatan, di dalam lughahnya an-nadzafatuh ini membersihkan. Artinya at-taharah dengan huruf ta yang dibaca dengan memakai huruf ta yang dibaca fathah, menurut bahasa yaitu bersih. Wa amma sar'an fa fiha tafasiru kasiratun. Adapun taharah menurut syara, fa fiha tafasiru kasiratun, maka di dalamnya itu terdapat banyak penafsiran. Jadi at-taharah secara syara di dalamnya itu terdapat banyak penafsiran. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah. Di antaranya adalah perkataan para ulama, dengan melakukan sesuatu maka sholat itu diperbolehkan. Jadi suatu itu dilakukan terlebih dahulu baru sholat diperbolehkan. Seperti apa perbuatan itu? Aimim wudu'in, artinya dari wudu, waslin dan adus, watayammumin dan tayammum, wazalati najasatin dan menghilangkan najis. Yaitu berwudu, yang pertama itu berwudu dulu, baru sholat, mandi besar dulu kalau junub, kalau habis haid atau habis nifas, baru kita bisa sholat. Kalau tidak ada air,
maka bertayamum, itu syaratnya. Kalau terkena najis misalnya, maka najisnya itu dihilangkan terlebih dahulu, setelah itu boleh sholat seperti itu. Ammat tuharatu bidhammi, adapun lafadz at-tuharah bidhammi dengan memakai atau yang dibaca dhammah, fasmon, maka itu nama, libaqiyatil ma'i, adalah sebutan bagi sisa-sisa air. Adapun lafadz tuharah dengan memakai harakat dhammah pada atau adalah sebuah sebutan bagi sisa-sisa air. Walamma kana al-ma'u alat at-tuharati, setelah air tersebut menjadi alat, atau setelah air tersebut menjadi media untuk bersuci, istadradal musannifu li anwa'il miyahi, maka musannif tersebut mengutarakan tentang macam-macam air. Al-miyahu itu adalah isim jamak, isim mufrad dari lafadz al-miyahu, yaitu lafadz ma'un. Faqala, maka beliau menyebutkan, al-miyahu allati yajuzu ayyasihu at-tathhir biha sab'u miyahin, air-air yang boleh, artinya air-air yang sah digunakan untuk bersuci, yaitu ada tujuh macam air. Jadi air itu ada 7 macam air yang diperbolehkan untuk bersuci. Air apaan itu? Ma'us sama'i, yang pertama air langit. Ayin nazilih, artinya yang turun minha dari langit. Wahwa al-matoru, air yang turun dari langit artinya air hujan, itu yang boleh dibuat bersuci. Wa ma'ul bahri ayil milhi, yang kedua air laut. Ayil mirhi artinya air asin, itu bisa dibuat bersuci. Terus yang ketiga wa ma'un nahri, yang ketiga air sungai. Ayil khului artinya air tawar. Wa ma'ul bi'ri, yang keempat air sumur. Wa ma'ul aini, yang kelima air sumber. Wa ma'us saljih, dan keenam air salju atau es. Wa ma'ul barad, yang ketujuh embun. Wa yajma'u hadhihi sam'atu qauluka, 7 air ini terkumpulkan oleh ungkapanmu, artinya 7 ini adalah terkumpulkan oleh perkataanmu. Ungkapan apa itu? Ungkapannya adalah ma nazalah minas sama'i, sesuatu yang turun dari langit. Au naba'ah minal ardi, atau air yang keluar dari bumi. Ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah, dengan berbagai macam kondisi dari bentuk asalnya. Sekarang perbedaan air dan al-barad. Perbedaan air salju dan air al-barad. Salju itu turunnya dari langit dari kondisi cair, lalu membeku di atas bumi. Karena apa? Karena cuaca yang sangat dingin. Sedangkan barad itu turunnya dari langit juga dalam keadaan beku atau keras, kemudian mencair di atas bumi.
Dan juga sebagian ulama menyatakan bahwa sebenarnya keduanya itu sama-sama benda yang turun dari langit dalam keadaan cair. Setelah di tengah perjalanan ke bumi, keduanya itu mengeras. Yang membedakan dari keduanya adalah saat berada di atas bumi, salju itu tetap dalam keadaan beku, sedangkan barad itu mencair. Maka keduanya dibedakan dari air hujan yang sebenarnya sama-sama turun dari langit. Ini bisa dilihat di kitab Al-Bajuri Suhaifah juz 1 halaman 27. Sekarang pembagian air itu, sekarang menerangkan pembagian air. Summal miyahu aitang qasimu ala arba'ati aksamin. Kemudian air-air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Jadi air-air tersebut dibagi 4 bagian. Ahaduha tahirun fi nafsihi. Yang pertama, air itu air yang suci di dalam adatnya. Mutahhirun li ghairihi, juga mensucikan pada lainnya. Ghairu makruhin isti'maluhu. Kalau air tersebut digunakan, maka tidak dimakruhkan. Lalu air apa itu? Wa huwa al-ma'ul mutlaqu an qaidin lazimin, yaitu air yang terbebas dari identitas yang mengikat. Fala yadurrul qaidu al-munfakku kama'il bi'ri fi kaunihi mutlaqon. Maka keberadaan identitas yang tidak mengikat itu, maka itu tidak membahayakan terhadap kemutlakan air, contoh seperti air sumur. Terus bagian yang kedua, wasani tahirun mutahhirun. Air yang kedua yaitu air suci, juga mensucikan. Makruhun isti'maluhu fil badan. Namun walaupun ia suci dan mensucikan, maka makruh kalau digunakan untuk tubuh. Jadi air suci yang bisa mensucikan itu kalau dipakai untuk membersihkan badan, maka ia hukumnya dimakruhkan. La fis saubi, tidak makruh kalau digunakan untuk pakaian. Jadi air itu kalau digunakan untuk pakaian itu tidak dimakruhkan, akan tetapi kalau digunakan untuk badan maka dimakruhkan seperti itu. Air apa itu yang dimakruhkan kalau dipakai di tubuh dan tidak dimakruhkan kalau dipakai untuk mencuci pakaian? Wa huwa al-ma'ul musyammasu ayil musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi, yaitu air yang dipanaskan dengan mengandalkan pengaruh bekasnya panasnya matahari. Jadi yang dimakruhkan untuk digunakan untuk badan itu kalau air tersebut terkena panasnya matahari. Maka kalau digunakan untuk badan itu dimakruhkan, akan tetapi kalau dipakai untuk mencuci pakaian itu tidak dimakruhkan seperti itu. Wa innama yukrahu syar'an biqatrin harin, sesungguhnya secara syara air itu dimakruhkan penggunaannya di daerah yang bercuaca panas. Jadi dimakruhkan kalau di daerah tersebut cuacanya panas. Kalau ditempatkan dengan wadah apa? Fi ina'in muntabain, yaitu air yang berada di dalam wadah yang terbuat dari logam. Jadi kalau air itu
diletakkan di wadah yang terbuat dari logam, maka kalau terkena panasnya matahari, maka kalau dipakai untuk badan itu hukumnya makruh. Illa ina'an naqdain, kecuali tidak dimakruhkan. Artinya selain wadah yang terbuat dari logam mulia, seperti wadah yang terbuat dari emas misalnya, atau seperti wadah yang terbuat dari perak, maka walaupun terkena matahari, walaupun ia terkena panasnya matahari, maka ia tidak dimakruhkan kalau ditempatkan di wadah yang terbuat dari emas misalnya, atau yang diletakkan di wadah yang terbuat dari perak. Jadi walaupun kena panasnya matahari tidak dimakruhkan. Maka kalau air tersebut digunakan untuk badan, artinya walaupun airnya panas, maka tidak dimakruhkan. Jadi kalau airnya itu ditaruh di wadah yang terbuat dari emas, ditaruh di wadah yang terbuat dari perak, maka dia kalau digunakan untuk badan walaupun panas, maka dia tidak dimakruhkan. Kenapa? Li sofai jauh harihima, karena jernihnya elemen keduanya, karena elemen keduanya itu sangat jernih, sangat bersih maksudnya. Terus bagaimana hukumnya air yang panas terkena matahari setelah dingin? Wa idza baruda salatil karoha, kalau air yang terkena panasnya matahari sudah dingin, misalnya ada air yang ditaruh di tempat logam tersebut terkena matahari, kemudian dia dingin, salatil karohatu, maka kemakruhannya itu hilang. Artinya walaupun dipakai untuk tubuh, dia tidak makruh. Wahtarun Nawawi adamal karoha mutlakon, akan tetapi Imam An-Nawawi memilih atau berpendapat tidak makruh secara mutlak. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Wa yugrahu aidan syadidus sukhunati wal buruda, dan dimakruhkan pula bila menggunakan air yang sangat panas atau yang sangat dingin. Jadi kalau memakai air yang sangat panas atau memakai air yang sangat dingin, maka itu hukumnya dimakruhkan. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna dan pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga Anda semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.